Yang kedua adalah tentang daily report. Karena ada aturan bahwa hari jam kerjanya mengikuti dari Kemendes, maka pertanyaannya adalah kalau bekerja di luar jam kerja, berkegiatan di luar jam kerja atau di luar hari kerja karena ada hari libur, ada hari libur nasional, ada hari Minggu dan seterusnya, apakah ini bisa masuk ke daily report? Karena kan kalau kita melihat penjelasan Juknis kemarin itu kan 70%-nya kan bagaimana berkegiatan pendampingan. Nah, kadang-kadang kan warga ini kan juga lebih enak ngumpul-ngumpul kan ya di hari Minggu atau di hari Sabtu atau di jam-jam sore, jam-jam malam yang itu di luar jam kerja, di luar hari kerja. Ini uh, pertanyaan kedua yang tadi mungkin yang yang umum-umum yang sudah masuk sebelum tadi kita obrolin. Dan kemudian DRP di luar jam kerja boleh itu, termasuk di luar hari kerja. Jadi di dalam Kepmen, mengapa disebut ada jam kerja, itu karena ada di dalam kontrak kerja. Jadi satu upaya untuk melakukan sinergitas. Maksudnya Gus Menteri itu bahwa pendamping yang namanya tenaga pendamping profesional itu ya bekerja sesuai dengan kebutuhan kliennya. Sama seperti dokter itu tidak boleh mematikan HP kalau ada kebutuhan, polisi tidak boleh mematikan HP-nya kalau ada kebutuhan. Demikian juga pendamping. Semua profesi seperti itu. Guru juga sama, dosen juga sama. Jadi yang penting adalah 140 jam per bulan. Hitungan 140 jam itu adalah hitungan teknis dari Badan Pusat Statistik BPS bahwa jam kerja penuh itu 35 jam per minggu. Makanya ada kantor yang kalau dia dari Senin sampai Jumat, maka kerjanya dari jam 8 misalnya sampai jam 4 sore. Supaya 7 jam, 7 kali 5 hari, maka ketemu angka 35. Sementara kalau kantornya bekerja sampai hari Sabtu, ya, maka jam kerja per harinya sedikit. Tapi totalnya pasti 35, karena itu adalah jam kerja penuh. Nah, khusus untuk tenaga pendamping profesional, 35 jam itu terserah mau 7 hari juga tidak apa-apa. Kemudian ada pertanyaan, jam kerja malam hari boleh itu? Ya. Bahkan sudah dipraktekkan oleh para pendamping. Bahkan dalam rapat dengan Kementerian Keuangan yang dalam rangka untuk peningkatan honor, ya, itu sudah ditunjukkan bahwa pendamping bekerja lebih dari 140 jam per bulan, artinya kerja penuh, bahkan melebihi, makanya perlu ditambah honornya. Yang kedua, bahwa pendamping bekerja pada hari libur juga. Karena pada hari libur pun ada desa-desa yang melakukan musyawarah desa, ada yang melakukan konsultasi, ada juga pendamping yang memang bekerja sampai malam hari. Jadi termasuk WA dengan, contohnya kemarin WA Group dengan kami gitu, itu sudah pasti bagian dari proses pendampingan, yaitu untuk konsolidasi internal. Jadi bahkan WA Group pun di antara kita atau di antara pendamping yang memang untuk membahas topik tertentu, itu silakan masuk sebagai bagian dari konsolidasi internal pendamping. Jadi memang banyak, dan memang kita seperti Gus Menteri sering sampaikan itu, dan makanya sangat cocok gitu, bahwa memang pendampingan itu meluas. Jadi nggak usah terlalu terpaku dengan ini itu yang membatasi begitu, tapi asalkan itu memang kebutuhan lapangan, justru aturan akan menyesuaikan. Makanya di dalam Kepmen itu ada jam kerja, tapi sekaligus ditunjukkan pada kalimat berikutnya ada 140 jam per bulan gitu. Jadi boleh itu. Kemudian permintaan laporan tertulis, kemarin Gus Menteri juga sudah menyampaikan kembali ke Gus Malik. Ya. Jadi pada sore hari bahwa tidak usah
laporan tertulis itu masih salah paham, harus laporan tertulis. Begitu istilah Gus Menteri yang saya sampaikan kembali ke sini. Buktinya gampang ini Gus Koco. Makanya dari kemarin saya tanya honor. Karena tanpa laporan tertulis pun tuh loh, honor pasti cair. Karena memang itu bukan syarat untuk pencairan honor. Jadi laporan itu sudah diganti dengan DRP, daily report, tinggal download PDF-nya, kirim ke loker pendamping. Kami ulangi lagi, loker pendamping itu terutama untuk kepentingan pendamping. Supaya nanti pada waktu kontrak baru itu seluruh dokumen sudah ada. Karena tim UKPBJ yang mengelola kontrak baru itu hanya akan melihat dari loker pendamping. Apakah sudah siap di sana dokumennya? Nah, jangan sampai pendamping belum memasukkan ke loker pendamping, nanti kalau dilihat jadi belum siap. Jadi tidak ada, dulu dibayangkan oleh tim yang menyiapkan hal ini dari BPSDM, dari Direktorat Jenderal Desa dan Pembangunan Pedesaan begitu. Wah, nanti berapa gudang yang harus ada di Kementerian Desa. Kemudian setelah konsultasi, semua itu bisa pakai paperless, ya, yaitu melalui loker pendamping. Dan jika dibutuhkan baru akan di-print. Misalnya kalau BPK membutuhkan bukti yang sifatnya tertulis gitu, baru akan kalau enggak ya BPK pun BPKP, BPK bisa mencek laporan loker pendamping itu. Jadi tidak masalah. Makanya yang penting itu daily report-nya itu jangan lupa di-download PDF-nya dan dikirim ke loker pendamping. Ini satu perubahan yang besar. Bagaimana kita tahu perubahan besar? Ya buktinya masih banyak yang nggak mau berubah. Jadi itu pasti perubahan yang mendasar sehingga orang sulit mengubah cara pikir dan cara bertindak. Tapi bukti yang paling mudah, ya honornya cair. Karena memang bukan itu. Laporan DRP itu pentingnya untuk kontrak tahun depan. Bukan untuk honor per bulan. Jadi tidak usah laporan tertulis, kemarin sudah ditegaskan Gus Menteri, karena masih muncul hal ini, jadi Gus Menteri menegaskan kembali kemarin secara tegas tidak ada lagi.